Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, maaf mohon izin, ini anaknya tidur. Oh iya, nggak apa-apa. Ustadz, ini pengalaman saya gitu ya. Kalau tawakal itu kenapa? Kalau saya ini kenapa pas di saat kita futur, Ustadz, kalau kita futur baru tawakal gitu. Itu kenapa gitu, Ustadz? Udah itu aja. Bagus pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, kenapa ya kalau lagi futur baru kita tawakal? Biasanya kalau lagi bagus-bagus malah biasanya enggak gitu. Oke, bagus. Oke, satu lagi yang ibu yang sebelah belakang. Ya, satu lagi. Ya, baik, mangga. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika tawakal tanpa ikhtiar dan hikmah apa yang diperoleh dari tawakal? Jazakillah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tawakal tapi nggak pakai ikhtiar? Terus hikmah apa yang bisa didapatkan? Bagus pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu perhatiin. Pertanyaan yang pertama nih, bagus juga nih. Ustadz, kenapa ya saat kita drop, saat kita sedih, saat kita futur, saat kita lagi berada di bawah, saat itu biasanya kita tawakal. Kenapa kita itu tawakal itu enggak tadi seperti yang saya sampaikan sejak awal, mau susah senang dari awal tuh tawakal. Kenapa kira-kira? Karena kita nggak ngerti tawakal yang sebenarnya. Kalau kita paham tawakal yang sebenarnya, kita nggak tawakal saat susah, saat senang juga tawakal. Ya, lagi naik Grab tawakal, naik mobil sendiri tawakal. Naik jet pribadi tawakal, naik jet punya orang juga, pesawat penerbang punya orang juga tawakal. Lagi ada suami, ada istri, ada anak, ada mobil, tawakal. Lagi nggak punya apa-apa juga, tawakal. Itu karena persepsi tawakalnya salah. Ya, jadi bagaimana caranya Ustadz supaya tidak terulang? Karena selalu biasanya tawakal tuh lagi drop, lagi di bawah, baru tawakal. Yang satu, berarti mulai hari ini tawakalnya dibenerin. Jangan lagi susah, udah di akhir baru, saya mah udah pusing lah. Tawakal we, ya Bu ya, sering gitu kan? Itu salah Bu. Ya, Bu, anaknya dengar kabar ini Bu, yang main motor, geng motor itu ditangkap sama polisi. Anak itu mah susah Ustadz. Saya masukin pesantren, dia lari. Panggilin guru ngaji ke rumah, dia keluar. Pokoknya mah saya mah udahlah tawakal aja. Sering ya ibu-ibu ngomong gitu kan? Saya mah udah terserah lah, saya tawakal aja. Bu, itu suami kok nggak pernah ada di rumah sih? Saya datang ke rumah ibu, nggak pernah ada suaminya. Suaminya gimana Bu? Kemana sekarang? Saya mah pusing Ustadz. Udah capek nasihatin Ustadz, dinasihatin segala macam. Saya mah tawakal aja lah. Itu sering kali begitu, itu salah. Dan apa dampaknya Bu? Kebiasaan. Akhirnya pada saat susah, tawakal. Pada saat susah, tawakal. Padahal tawakal itu 3 keadaan. Di awal, saat berbuat, di akhir. Jadi tawakal itu semua Bu. Nih, saya lagi berangkat, tawakal. Lagi di Bandung, selama di Bandung, tawakal. Saya nggak tahu apa yang terjadi saya di Bandung. Terus apa? Pada saat pulang, tawakal. Ya, nah, contoh tawakal itu bahwa tawakal itu datang pada saat di ujung. Nih Bu, perhatiin contohnya Nabi Musa alaihissalam. Allah menunjukkan kuasanya pada saat dikejar oleh pasukan Fir'aun. Di depannya ada apa? Laut. Hatinya berserah, kenapa? Ya Rob, gitu ya. Itu udah kejepit Bu, nah itu. Udah kejepit. Ya. Kenapa? Lari ke depan laut, lari ke belakang pasukan Fir'aun. Coba bayangin gimana itu. Tapi apa yang terjadi? Allah katakan, tuh awas Bu. Seringkali pertolongan Allah datang dari yang gak diduga-duga. Apa misalnya? Tongkat. Tongkat fungsinya apa? Jalan nih tongkat. Tongkat. Tongkat apa fungsinya? Ya untuk jalan. Allah bilang pada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Bu, Musa nanya, tongkat? Tongkat. Ih kayak ibu tuh lagi gendong anaknya. Ibu kan gak tahu kan 30 tahun lagi dia siapa. Apa ibu saya tahu saya sekarang seperti ini? Enggak. Saya D3-nya Unpad Bu, Jatinangor.
Ada D3 Unpad di sini, ada anak Unpad. Barudak Unpad, Universitas Pang Alusna di Indonesia ada. Bu, saya Unpad Kang. Apakah ibu saya tahu? Enggak. Ibu saya enggak prediksi. Sama kayak Musa, enggak tahu. Itu anaknya ibu gendong. Ibu tahu enggak 20 tahun lagi jadi apa dia? Enggak tahu. Tawakal sama Allah, Bu. Jangan-jangan itu ulama besar, Bu. Amin. Ibu enggak tahu. Ustadz D3 Unpad, Bu. Jurusan apa Ustadz? Manajemen agribisnis. Serius. S1-nya IPB. Institut banget. Serius, Bogor. Jurusan apa? Manajemen agribisnis. Makanya ibu saya kaget seperti kagetnya Musa. Kenapa? SMA normal, umum. Bukan Ustadz, bukan. SD negeri, SMP negeri, kuliah Unpad, lanjut IPB. Nah, jadi Ustadz. Bu, la haula wala quwata illa billah. Jangan suka ngeremehin orang. Perhatiin. Ingat banget saya dulu, istri saya dicela. Apa kata? Nikah sama Ustadz. Iya, emang cukup. Paling-paling dapat dari ngimamin sholat. Sakit banget Bu dengar begitu tuh. Emang cukup. Nikah sama Ustadz, duitnya dari mana? Kan cuma ngisi pengajian. Alhamdulillah Bu, yang ngomong gitu sekarang kita biayain hidupnya. Masya Allah. Gak boleh menghina orang, ibu. Gak boleh ngeremehin orang. Tongkat, jangan bilang. Allah bilang pukul. Jangan nanya, tongkat. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi Pak? Dipukul tongkat itu. Masya Allah. Sound systemnya bagus nih Pak Ahmad. Keren atau masa masjid kayak gini sound systemnya jelek. Saya cuma mau ngetes sound system aja. Begitu dipukul tongkatnya, begitu ditutup, air laut terbelah. Al-Quran mengabadikan laut itu terbelah, lantainya kering Kang. Coba bayangin antum, kering ini. Lantai laut kering. Apa yang terjadi? Nabi Musa jalan. Airnya ditahan sama Allah. Masya Allah. Begitu Fir'aun ngejar, Musa kemudian sampai kepada tempat tujuan di ujungnya, air itu tenggelamkan pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Pelajarannya apa? Tawakal itu berbuah pertolongan kepada Allah. Makanya jangan remeh Ibu. Ibu kan nggak tahu ini, nggak tahu sama sekali. Saya juga nggak tahu. Saya aja kalau ngelihat foto kecil saya nangis Bu. Nah hanya saya bisa begini, nggak tahu saya. Ya, Ibu udah nonton belum di Cinta Quran TV? Pokoknya harus nonton Cinta Quran TV YouTube. Nonton di situ ada YouTube kata UFK. Itu banyak Bu kisah-kisah orang-orang artis, public figure, pengusaha. Kemarin saya ketemu pengusaha namanya Rocket Chicken. Rocket Chicken tuh ayam goreng. Dulunya dia kerja OB, office boy, ditendang-tendang sama orang, dihina-hina gara-gara ngepelnya nggak bersih, diludahin. Sekarang dia punya gerai, tahu Ibu berapa gerainya? 1000 cabang gerai ayam goreng. Berapa omsetnya? 1,3 triliun Bu. Masya Allah. Dulunya kerja, maaf ya, punten. Kerjanya di CFC. OB. Makanya Ibu jangan hina orang. Orang yang Ibu hina bisa lebih mulia dari Ibu. Jangan merasa soleh, itu salah. Tapi merasa salah, awal kesolehan. Ustadz saya mah banyak dosa. Saya mah siapa atuh berlumur dosa. Aduh kalau dibuka aib saya. Itu awal kesolehan. Tapi kalau aing atuh pang solehna. Puntennya can level. Itu salah. Tapi kalau kita itu ya selalu berharap pertolongan Allah pada saat susah dan senang, Allah tolong kita pada saat susah dan saat senang. Gitu ya Bu ya. Bismillah ya Bu ya. Ibu nggak tahu loh anak Ibu nanti. Seperti tidak taunya Bunda Siti Hajar bahwa air Zam-Zam keluar dari kakinya Ismail. Kan dia cuma gini-gini doang Bu, pukul-pukul batu. Ibunya kemana? Ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Apa ikhtiarnya? Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa. Suaminya kemana? Pergi, meninggalkan dia.
Allah menolongnya. Melalui siapa? Anaknya. Punten, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekarang single parent, jangan sedih. Punten Ustaz, iya bapak natos teuing ka mana? Eleh Mang, siapa yang nggak pulang-pulang itu? Bang Tohib. Eleh Bang Tohib Ustaz. Duh punten Ustaz, pangdoakeun. Iya bapakna teuing ka mana Ustaz? Hilang. Duka Ustaz. Ditelepon teu aya. Teh tenang, ada Allah. Kenapa? Lah ibu saya single parent. Tuh pelajaran buat ibu-ibu, jangan sedih. Oh kok bisa Ustaz single parent? Saya cerita nih, bapak ibu saya pisah. Kelas berapa? Saya kelas 6 SD. Bapak saya pisah sama ibu, saya sama ibu. Ibu saya nggak nyangka, sama kayak ibu nggak nyangka, anak kecil biasa. Ternyata apa? Begitu, Masya Allah. Ibu saya bilang, ya Allah nak, kok bisa begini? La haula wala quwata illa billah. Allah udah punya rencana semua. Makanya nggak boleh menghina orang Bu ya, punten. Begitu Bu ya, bismillah ya. Jadilah ibu seperti Bunda Siti Hajar. Ikhtiar aja Bu, terus ikhtiar. Sofa Marwa, Sofa Marwa. Nggak tahu apakah anak pertama bawa zam-zam, apakah anak kedua? Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu ya, bismillah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ibu tadi bertanya kepada saya, Ustadz, kalau tawakal kan kakinya dua, hati dan ikhtiar. Hatinya berserah kepada Allah, hatinya bergantung kepada As-Somad, tapi kaki dan tangannya ikhtiar. Ini bagaimana kalau nggak pakai ikhtiar Ustadz? Itu namanya apa? Itu namanya seperti memanah tapi tidak tahu sasarannya. Artinya apa? Nggak akan pernah bisa kena. Apa? Kalau bahasa orang Bogor mah sarua jeung boong. Ya, ibarat kita nyerahin urusan sama Allah tapi kita nggak mau ikhtiar. Nabi marah. Kok Nabi marah Ustadz? Lah pernah. Di zaman Nabi ada orang pakai jubah, bajunya berdebu di masjid dari subuh ke isya. Nggak keluar masjid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi datang. Karena Nabi tadi subuh ada dia di situ. Nabi zuhur ada dia di situ. Dia nggak ikhtiar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu selesai isya dipanggil Nabi. Sini fulan. Kamu ngapain di sini? Aku adalah hamba yang bertawakal kepada Allah. Tuh. Aku adalah hamba yang bertawakal kepada Allah. Apa usahamu? Aku adalah hamba yang bertawakal kepada Allah. Nabi marah. Wajah Nabi merah. Nabi memberikan 2 dinar. 1 dinar kata Nabi makan untukmu. 1 dinar pakai untuk modal usahamu. Berarti Nabi menyuruh ikhtiar. Ustadz apa nanti pelajarannya kalau nanti kita tawakal tapi nggak pakai ikhtiar? Ya nggak akan dapat hasilnya. Paham ya Bu ya? Jadi ibu harus ikhtiar. Tapi Ustadz bagaimana kalau ikhtiar nggak pakai tawakal? Sombong. Kenapa? Nggak butuh Allah lagi. Ya, baik. Karena waktu sudah mepet ke waktu asar, saya mohon izin, mohon maaf ya. Waktunya tadi mulainya ba'da Jumat, insya Allah kapan-kapan MT Bilqis ya, insya Allah kapan-kapan kita bisa ngadain waktu yang lebih agak lapang lagi.